Halo semua, kembali lagi dengan Ardi FM. Baiklah, di sini saya baru aja nih kedatangan satu buah smartphone lagi ya. Jadi smartphone kali ini bakalan seru banget nih. Dan ya, kita mulai aja nih langsung processing, unboxing, dan sedikit review tentang iPhone 12 mini. Oke, jadi untuk paketnya seperti ini dan kita langsung aja nih unboxing ya. Di sini masih ada segel fragile-nya lengkap. Jadi kita buka pelan-pelan dulu guys. Dan di sini untuk bubble wrap-nya dia yang tipe seperti ini dan bisa langsung kita buka. Seperti inilah untuk handphonenya. Ini adalah iPhone 12 mini ya guys. Nah, di sini kita lihat dulu nih untuk kotaknya seperti ini. Kemudian di bagian sampingnya ada logo iPhone, logo Apple-nya, dan di belakangnya di sini ketulisin juga nih untuk emailnya. Tapi di sini kosongan aja karena memang dusnya ini tidak ori ya. Jadi langsung aja kita buka 1 2 3. Oke. Dan seperti itulah ini untuk unitnya, dan di sini kita dapat SIM tray ejector dan kertas penggunaan. Kemudian di sini kita juga dapat kabel Type C to Lightning ya. Jadi begini aja nih untuk handphonenya. Dan di sini kita lihat dulu nih untuk unitnya. Ini untuk handphonenya ternyata kecil banget ya guys. Nah, di sini kita lihat di bagian sampingnya sini masih cukup mulus. Tombol silentnya oke, tombol volumenya masih kencang. Tombol power juga masih bagus. Kemudian di bagian atas kita lihat seperti ini, dan di sini ada stikernya nih. Jadi ini stiker garansinya. Untungnya nggak sampai ke layar ya. Dan langsung aja kita nyalain untuk handphonenya. Untuk LCD-nya sepertinya sih masih ori ya, karena ini masih flat banget dan bezelnya juga tipis guys. Hello, baterainya ternyata habis. Nah, di sini saya setup dulu ya guys. Oke, dan seperti inilah tampilan awal dari iPhone 12 mini-nya ya. Nah, di sini kita lihat dulu nih untuk pengaturan, kemudian kita ke umum dan pembaruan perangkat lunak. Di sini dia masih iOS 17 ya. Jadi kemudian di sini kita lihat lagi nih di umum. Kemudian di bagian kunci operatornya nih dia tidak terkunci ya. Nah, di sini terlihat nih kunci operatornya tidak ada pembatasan SIM, berarti dia factory unlock ya. Jadi harusnya dia bisa menggunakan semua SIM card ya. Kemudian di sini kita akan coba untuk pasang SIM cardnya dulu nih. Oke, di sini kita lihat dulu, ini kan tidak ada SIM-nya. Kemudian kita pasang dulu nih untuk SIM cardnya. Untuk unitnya ini dia regionnya Jepang ya, cukup bagus sih dibandingkan region LLA atau Amerika. Biasanya kalau bagian region Amerika di sini suka ada kayak penguat sinyal gitu. Tapi kan ini regionnya Jepang jadi nggak ada. Oke, di sini terbaca ya untuk SIM cardnya. Di sini kita lihat lagi nih untuk fisiknya masih bagus. Kemudian kita cek di baterai health 99%. Ini kurang yakin sih. Di sini kita lihat lagi di umum tidak ada pesan apa-apa ya. Jadi sepertinya untuk unitnya ini masih full original ya. Selanjutnya kita bakalan buka TrueTools dulu nih guys, buat ngelihat apakah sesuai dengan semuanya nih. Di sini sudah dicolok ke PC guys. Nah, seperti ini. Dan di sini terlihat nih untuk skornya masih 100% ya. Nggak nyangka banget. Di sini untuk LCD-nya dia menggunakan Samsung, tapi yang mencengangkannya charging time-nya baru 81 guys. Makanya tadi tuh terlihat di sini baterai health-nya masih 99%. Jadi bisa dibilang nih masih baru banget ya. Regionnya dia Jepang punya nih. Nah, terlihat ya. Charging time-nya 81, production date-nya 2020. Dan tadi setelah kita lihat nih untuk TrueTools-nya ternyata luar biasa, masih bagus banget. Kalau baterai health suntikan itu di sininya tinggi, di TrueTools-nya pasti bakalan berbeda guys. Misalnya di sini dia 100% atau masih tinggi banget, ternyata pas di TrueTools itu bisa beda 10%. Itu udah pasti yang di sininya suntikan. Karena yang di TrueTools itu sudah pasti bacanya yang dari sistem aslinya ya, bukan yang seperti ininya. Jadi terlihat tadi untuk charging time-nya masih 81. Jadi ini bener banget, kalau wajar banget kalau masih 99%. Cukup beruntung ya. Dan tadi iOS-nya itu dia masih iOS 17. Di sini untuk SIM-nya terdeteksi, tapi kurang tahu juga ya untuk SIM-nya itu bakalan awet apa enggak. Cuman kalau kata sellernya sih pakai kartu tri aja dan jangan dilepas pasang untuk kartunya. Dia katanya bakalan bikin emailnya awet, cuman nggak tahu juga ya. Dan di sini untuk fisiknya tadi udah dicek, ini masih bagus banget sih. Beneran nggak expect ternyata unitnya masih sebagus ini. Dan setelah ini kita bakalan lanjut untuk tes performa segala macem. Nah, di sini kita lihat dulu nih untuk kameranya, dia berfungsi ya. Nah, oke. Untuk videonya juga 4K 60 fps, depan belakang aman, tidak ada goyang-goyang. Sini kita tes dulu ya.
Tes 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 1 2 3. Oke. Tes 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 1 2 3. Oke, untuk speaker stereonya juga berfungsi dengan baik. Kemudian di sini throttlenya juga ada ya guys. Dan di sebelah sini juga terlihat nih, di bagian sini juga nggak ada bagian yang ngangkat ataupun yang aneh ya. Biasanya tuh kalau layar sudah gantian dia ada bocel-bocel atau sedikit ngangkat atau terlihat ada lem. Nih nggak ada sama sekali. Untuk unitnya bagus banget ternyata, masih mulus. Kita akan lanjut di step berikutnya. Dan di sini setelah saya coba untuk AnTuTu benchmarknya yang versi 10.0.7, iPhone 12 mini ini mendapatkan skor hingga 1.050 ya. Jadi di sini cukup besar banget, walaupun tetap ingat AnTuTu benchmark di iPhone itu tidak bisa disamain sama AnTuTu di Android. Tapi melihat untuk harganya ini ya, ini performance-nya gak kaleng-kaleng sih. Selanjutnya untuk Geekbench 6-nya di sini untuk single core-nya cukup besar ya. Dia di 2106 dan multicore-nya di 4870. Gila, ini gede banget sih untuk core dari CPU-nya ya. Dan untuk Wildlife Extreme Stress Test-nya di sini untuk overall score-nya dia mendapatkan di 2042 poin ya. Ini menggunakan iOS 17.7 untuk semua percobaannya. Kemudian di sini kita akan tes untuk multitouch-nya ya. Jadi kalau iPhone memang yang saya tahu dia cuman maksimal itu bisanya di 5 touch ya. Dan ya kalau bisa 5 touch berarti aman guys. Dan untuk hasil foto dari iPhone 12 mini ini terlihat ya, untuk detailnya dia cukup bagus dengan warna yang cukup natural. Jadi ya sudah hafal banget nih untuk kualitas warna dan detail dari iPhone itu memang bagus ya guys. Dan ini adalah contoh perekaman video dari iPhone 12 mini menggunakan resolusi Full HD 60 fps ya. Nah dia bisa langsung pindah ke kamera ultrawide ini. Nah dan mantap sekali, memang mulus, tapi dia nggak bisa pindah ke kamera depan ya. Oke, dan ini adalah contoh perekaman kamera depan iPhone 12 mini ya. Tentu saja HDR-nya itu bagus banget, di sini kelihatan. Dan dia nggak bisa pindah lensa nih kalau iPhone ya. Dia kalau dari depan ke belakang nggak bisa. Tapi ini untuk kualitas videonya mantap sekali. Dan ya bisa 4K kok, tapi karena video YouTube-nya cuman Full HD jadi uploadnya Full HD aja. Cuman di sini udah jelas banget nih, di sini awannya sangat terlihat jelas dan untuk kameranya juga cukup wide ya. Oke guys, jadi seperti itulah video unboxing dan sedikit nih impresi tentang iPhone 12 mini di akhir tahun 2024. Menurut saya sih di harga yang saya beli di 3,5 juta sih ini worth banget ya. Apalagi kalau kalian ngincer kameranya banget nih. Di harga segini ya lumayan banget ya kan. Seri 12 ini kan kameranya jauh lebih bagus daripada seri 11 ya. Ini juga serinya sudah ada ultra wide, dan yang paling penting di harga sini kalian bisa ngerekam video hingga 4K 60 fps di kamera depan maupun belakang. Paling untuk fisik dari barangnya ini saya dapat cukup bagus ya, tapi untuk image-nya ini nih yang mungkin masih agak meragukan ya. Tapi ya udahlah, karena harganya juga dapatnya murah ya dibandingkan kalau kalian beli di second iBox itu masih di 5,5 juta ya. Cukup jauh banget harganya, bedanya 2 juta lebih ya. Udah hampir dapat 2 ini tambah sedikit lagi. Paling kalau kalian mau jadiin ini HP utama sih pikir-pikir lagi dulu kalau kalian nyari yang inter seperti ini ya, karena sinyalnya bener-bener nggak tahu nih bakalan aktif sampai kapan. Apalagi di tempat sekarang ini lagi digempur sama blokir image ya. Walaupun emang enaknya iPhone ini walaupun blokir sinyal tetap aja ada aja yang beli ya. Tinggal taruh harga murah, dan lagi kalau unitnya masih mulus ini guys. Yang paling saya suka nih dari handphone ini adalah videonya ya, tentu saja. Kalau untuk videonya nggak usah diragukan lagi, beda banget sama Pixel 6a kemarin nih yang saya beli. Untuk videonya memang jauh banget kalau dibandingin sama ini. Jadi kemarin jual Pixel 6a dan pindah ke sini lagi, memang iPhone tuh bikin susah move on ya kalau kalian sudah pernah pakai. Dan ya untuk unitnya bagus banget, dan ya untuk unitnya ternyata seperti di review di tokonya unitnya bagus-bagus. Paling dari saya minusnya cuman di sinyal aja nih, kita nggak
tahu sampai kapan aktifnya. Kalau kalian nggak masalah, ini masih worth banget sih di akhir tahun 2024. Paling pilih aja yang storage-nya 128 sih kalau kalian mau pakai ini buat daily driver ya. Kalau saya kan memang sudah ada daily driver sendiri seperti HP yang saya rekam ini, dan ini handphone buat bikin konten aja sih. Jadi ya intinya kalau harganya di 3,5 juta seperti saya ini, sikat aja sih kalau kalian tidak terlalu peduli sama sinyal. Jadi terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video yang lain ya. Bye bye.